Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna Waalaikumsalam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membahagiakan panjenengan semua. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita berkumpul bersama di masjid ini, Bapak Ibu. Kita sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barakah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Dan kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas ini, Bapak Ibu, kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Kitabul Janaiz, ya, jadi kita masih membahas tentang jenazah. Wali muslimin anhu radhiyallahu an, dan diriwayatkan oleh Muslim, ya, dari anhu itu berarti dari Sa'ad bin Abi Waqqas atau dari Jabir, ya, kembali kepada hadis sebelumnya. Dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an yujassasal qabru, jika kuburan itu disemen. Jadi aljis itu semen putih, Bapak Ibu, yang biasa digunakan untuk apa, yang orang ketika patah tulang kemudian disemen putih, nah itu loh, itu jis, ya. Jadi an yujassasal qabru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jika kuburan itu disemen, ya, gampangannya disemen, apakah warna putih, warna hitam, warna hijau. Wa an yuq'ada alaihi, juga dilarang diduduki. Wa an yubna alaihi, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dibangun. Nggih. Dikijing dinapakan? Disukani kijing ngoten nggih. Kalau kijing itu pas saya kecil, ya, ketika ada orang mirip ditambak, golek kijing. Kijing niku ta? Sing dibuka ngeten niku. Oh, dibangun. Nggih. Iya, jadi ini dilarang, Bapak Ibu. Ini dilarang.
hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini jelas sekali Bapak Ibu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan disemen, kuburan dibangun, dan kuburan diduduki. Ya. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, ya. Kemudian kita mendengar hadis ini dan kita sudah kadung menggijing misalnya, sudah kadung membangun kuburan, kuburan orang tua, kuburan siapa, maka wajib dihancurkan. Nah, kalau panjenengan ngerti hadis ini terus mengatakan Nabi Muhammad sebagai panutan, terus apa artinya? Kalau kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak panjenengan jalankan. Dan yang namanya cinta kepada Nabi, Bapak Ibu, itu artinya adalah mentaati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau panjenengan kalian semua mengaku mencintai Allah, maka makna cinta kepada Allah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya mengikuti, setiap perintah beliau dikerjakan, setiap larangan beliau ditinggalkan, gitu loh. Nah, termasuk yang beliau larang itu apa? An yujassasal qabru, kuburan itu dijis, ya. Jis itu artinya madah baydha. Madah itu benda putih. Tuzakhrafu bihal mabani, yang biasa digunakan untuk mengelap apa ya? Tuzakhraf itu menghiasi bangunan. Ya dicat lah, dicat putih, dicat apa itu ya al-jis, Bapak Ibu. Semen putih atau apa. Kemudian wa an yuqadda alai, tidak boleh diduduki. Makanya panjenengan ketika bawa bukan melayat pas ke kuburan, Bapak Ibu, kadang-kadang masih menunggu jenazah mungkin belum datang atau mungkin masih apa begitu, saya digali belum selesai. Hati-hati jangan sampai duduk di atas kuburan. Kemudian wa an yubna alaihi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan dibangun. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ngerti wae watak-watak. Tak minum dulu. Bismillah. Oke. Jadi dibangun ini macam-macam. Pokoknya ditinggikan, Bapak Ibu. Nah, larangan di sini menurut para ulama usul fikih artinya adalah haram. Artinya adalah haram, dan kita semua tahu haram itu jika ditinggalkan kita mendapatkan pahala, jika dikerjakan kita berdosa. Dan haram ini nanti bisa menjurus ke dosa besar. Kenapa? Karena yang namanya membangun kuburan itu salah satu sarana kepada kesyirikan. Jadi pada 3 larangan, Bapak Ibu, dalam hadis ini itu ada larangan terhadap sikap berlebihan. Jadi dalam masalah apa ya? Ada yang namanya hulu, ada yang namanya jafa. Hulu itu sikap berlebihan. Kalau jafa itu sikap tidak menghargai sama sekali. Nah, itu dalam istilah lain ada yang namanya ifrad sama tafrid. Tafrid itu jafa. Jadi sama sekali nggak menghargai, nggak menghormati, nggak memuliakan. Sementara ifrad ini ghulu, sikap melampaui batas. Ya contohnya pada Nabi Isa alaihissalam, sikap ghulu yaitu ifrad yang berlebihan kepada beliau adalah sikap orang-orang Nasrani yang menjadikan beliau sebagai Tuhan, satu dari 3 Tuhan, atau anak Tuhan, atau
Nabi Isa adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini sikap berlebihan, yaitu hulu atau ifrat tadi. Sementara yang jafa atau tafrid ini kebalikannya, yang tidak ada penghormatan sama sekali, yaitu sikap orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi beliau dikatakan sebagai anak pelacur, ibunya seorang pelacur, dan beliau harus dibunuh, ya kan? Jadi sama sekali nggak menghargai. Tapi kalau kaum muslimin ya tengah-tengah. Beliau tidak Tuhan, tapi beliau adalah Rasul. Jadi Abdullah wa Rasuluh. Jadi Nabi Isa itu persis dengan Nabi Muhammad SAW. Keduanya sama-sama hamba Allah dan Rasulnya. Hamba berarti bukan Tuhan. Rasul berarti meskipun hamba tetapi memiliki keistimewaan risalah, tidak seperti hamba-hamba yang lain, gitu loh. Tapi tetap hamba, bukan Tuhan, kan begitu Bapak Ibu. Bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Isa diciptakan tanpa ayah, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad normal. Itu perbedaannya pertama. Perbedaan kedua, kita disyariatkan mengikuti, kita diperintahkan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti syariat Nabi Isa. Justru Nabi Isa ini nanti Bapak Ibu pada akhir zaman itu agamanya Islam beliau. Nabi Isa belum meninggal kan? Masih hidup beliau, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah dari langit untuk membunuh Dajjal. Dan itu beliau berhukum dengan syariat Islam, gitu loh. Makanya meskipun beliau datang terakhir, ya kan, paling akhir, beliau tidak dikatakan sebagai nabi terakhir. Kenapa? Karena beliau tidak membawa syariat baru, tapi justru malah menguatkan syariat Islam. Apa buktinya? Beliau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaksirus solib, menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh khinzir itu apa? Babi. Wa yad'ul jizyah, beliau itu menghilangkan jizyah. Jizyah itu semacam pajak. Jadi bukan pajak. Jadi jizyah ini wajib dibayar oleh orang-orang kafir zimmi. Jadi orang kafir yang tunduk dengan hukum Islam itu kan dilindungi Pak sama pemerintahan Islam. Itu mereka diwajibkan bayar jizyah, dan jizyah ini lebih sedikit daripada zakat yang dibayarkan kaum muslimin. Makanya pada zaman pemerintahan Islam, ketika kaum muslimin tidak bisa melindungi mereka, dikembalikan itu jizyah Bapak Ibu. Kemudian wala yaqbalu illal Islam, Nabi Isa ini tidak menerima kecuali Islam. Kembali kepada masalah hulu dan jafa. Hulu tadi apa? Berlebihan, jafa kebalikannya. Nah, bentuk hulu. Jadi di sini Bapak Ibu, tadi saya katakan dalam hadis ini ada 3 larangan. Larangan dari berbuat hulu terhadap kuburan, dan larangan menghinakan kuburan. Nah, larangan untuk menghinakan kuburan, kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Sementara larangan hulunya, kuburan tidak boleh dicat, kuburan tidak boleh dibangun. Jadi hulu pada kuburan tidak boleh, sikap jafa kepada kuburan juga tidak boleh. Oke. Kemudian Bapak Ibu, larangan untuk bangun kuburan ini hadisnya mutawatir, ya, hadisnya mutawatir. Jadi banyak sekali hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu melarang untuk bangun kuburan, ngecat kuburan, bahkan ngasih nama itu loh ada. Jadi dikasih nama itu tidak boleh kuburan itu Bapak Ibu, nggih. Nah, hadis lainnya itu misalkan hadis Ali bin Abi Thalib, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali, wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah kamu itu mendapati kuburan yang musyrif tinggi, ya, kecuali kamu ratakan dengan tanah.
Jadi kuburan itu nggak boleh tinggi Pak, harus rata dengan tanah. Terus bagaimana Ustadz dengan kuburan yang baru dikuburkan? Itu kan maklum ya, paling sejengkal gini kan ya, paling tingginya kuburan segini. Nanti setelah beberapa ya 1 bulan paling sudah ambles ya kan, sudah rata dengan tanah. Yang tidak boleh itu dibuat tinggi dari tanah, itu yang tidak boleh. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, kalau ada kuburan yang tinggi dari permukaan tanah, disuruh meratakan dengan tanah. Bagaimana dengan maesan? Nah, maesan kan tanda Pak. Kalau panjenengan pernah masuk ke kuburan Baqi, itu cuma batu, nggak ada namanya. Jadi kalau laki-laki itu batunya 1, kalau perempuan batunya 2. Itu kuburan seperti itu. Kenapa kok dilarang dibangun? Kenapa kok dilarang dicat? Kenapa kok dilarang ya dikicing, dikasih nama? Karena ini semua menjerumuskan kepada syirik. Itu loh masalahnya. Jadi ini menjadi penyebab syirik terbesar Bapak Ibu. Dan syirik itu kata Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Siapapun yang mati dalam kondisi musyrik Bapak Ibu, meskipun ahli sholat, ahli zakat, ahli sodakoh, ahli puasa, ahli haji misalnya bentahun bisa haji gitu kan, tapi dia meninggal dalam kondisi musyrik, ya percuma habis amalnya. Ini percuma amalnya habis gitu loh. Nah, termasuk rata-rata itu kan yang dibangun itu kan kuburan para raja, para pemimpin, para ulama, dibangun. Nah ini ya Allah, masalahnya begini Bapak Ibu, banyak kaum muslimin itu tidak ngerti sehingga mengagungkan kuburan, nyembah kuburan itu seakan-akan perkara yang malah diharuskan gitu loh. Padahal itu adalah syirik. Makanya alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Jadi yang namanya kuburan biasa dikai batu gitu aja. Dikai batu sebagai tanda. Loh kalau batu nanti kebanjiran batunya hancur gimana, ya dibuat lebih kuat aja biar tidak sampai hancur. Itu kan sebagai tanda, sebagai tengeran biar tidak dilewati orang, biar tidak dikeduk karena sudah ada mayitnya, kan begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil bina'i alal kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membangun di atas kuburan apapun itu. Wa amara bihadmihi, beliau melarang agar bangunan di atas kuburan dihancurkan. Jadi nggak ada apa-apa, tanah tok, maesan tok gitu loh. Walaqad ittafaqal a'immatu, para imam ya, imam 4 itu sepakat ala anna kiswatal qabri bisiyab, bahwasanya mengenakan kuburan, jadi kuburan itu dikasih kain ya, mungkarun adalah kemungkaran, tidak boleh Bapak Ibu. Jelas nggih? Hadis berikutnya wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Mad'un, beliau menyolati jenazah kepada sahabat yang namanya siapa? Utsman bin Mad'un. Wa atal qabra, kemudian beliau datang ke kuburan Utsman bin Mad'un ini, jadi beliau ikut mengiringi Bapak Ibu, menyolati sekalian mengiringi. Fahasa alaihi salasa hasayat wa huwa qaim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa itu mengambil tanah, dikepel-kepel segini sampai 3 kali, dan beliau dalam kondisi berdiri. Berarti ini hadisnya sahih Bapak Ibu, diriwayatkan Ad-Daruqutni. Pelajarannya apa? Bahwa kita diperintahkan untuk menyolati jenazah. Jangan kita ngomong walah wong mek fardu kifayah wae kok
kan wis ana sing nyolati, nanti sampean mati ya semua orang bilang begitu juga, iya kan? Karena al jaza'u min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada jenis amal perbuatan. Yang kedua, di samping kita disyariatkan menyolati jenazah, kita juga disyariatkan ikut mengiringi jenazah ke kuburan sampai dikuburkan. Itulah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginya 2 qirot. Ketika beliau ditanya apa itu 2 qirot, beliau mengatakan seperti 2 gunung yang besar-besar, masya Allah. 2 gunung yang besar-besar, padahal cuma itu tok. Masjid ini dengan gunung besar mana? Enggak ada apa-apanya gitu, masya Allah. Kalau panjenengan amalnya kelihatan itu suwake pokoknya ya, mudah-mudahan ya semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang disunahkan juga ketika kita sampai ke kuburan, Bapak Ibu, wong Nabi saja melu ngepeli. Kalau memang kita nggak bawa pacul, nggak bawa alat, ya mbek tangan lah, dikepeli, diuncalno ke kuburan, dan beliau dalam kondisi berdiri. Jadi melemparkan itu dengan berdiri. Nggih. Jadi yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan teladan Bapak Ibu kepada umatnya bahwa kita itu memang diperintahkan untuk mengiringi jenazah, juga ikut serta dalam memasukkan tanah ya ke dalam kuburan. Ya, di samping juga biar mendapatkan pahala tadi itu. Nggih, ini insyaallah panjenengan semua sudah mengamalkan nggih. Hadis berikutnya, wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, ketika selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau berdiri di atas kuburan. Waqala, dan berkata, maksudnya bukan berdiri di atas kuburannya pas di sampingnya gitu loh Bapak Ibu. Waqala, dan beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah, mintalah ampun untuk saudara kalian, was'alu lahu tathbit, dan mintakan untuknya keteguhan, fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang lagi ditanya. Hadis ini sahih. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Pelajarannya bahwa mayit itu sangat-sangat butuh kepada doa dan istighfar panjenengan semua. Mayit itu kan ketika meninggal kan terputus amalnya Bapak Ibu. Dia berdoa sudah tidak bisa, beristighfar tidak bisa. Jadi sangat butuh kepada doa panjenengan semua. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah untuk saudara kalian ini, karena dia sudah nggak bisa beristighfar. Was'alu lahu tathbit, dan mintakan untuknya ya kepada Allah Ta'ala keteguhan, biar bisa jawab Pak ketika ditanyai malaikat itu, karena dia sekarang lagi ditanya. Jadi yang namanya orang mati itu ketika sudah meninggal dunia tidak bisa melakukan amal soleh, kecuali apa? Kecuali dia punya sodaqah jariyah, punya amal-amal yang pahalanya terus mengalir Pak. Misalkan pernah bangun masjid, misalkan pernah biayai anak yatim sekolah sampai pinter, misalkan pernah mencetak Quran dibagi-bagi gratis ya, atau mencetak buku-buku zikir yang sunnah itu zikir pagi petang dibagi-bagi, atau pernah ngaji ya Al-Fatihah, ngajari anak TPA. Nah seperti itu pahala terus mengalir Pak. Setiap anak TPA ngaji baca Fatihah, jenengan dapat pahalanya. Dan aku gak iso ngajari ngaji, ya wis sampean tekakno guru ae, bayarono sing ngajari ngaji kan dapat pahala juga sampean gitu loh.
Itu. Jadi ketika mati itu istighfar saja tidak bisa, Pak. Makanya Nabi memerintahkan kepada yang masih hidup ini beristighfarlah untuk saudara kalian. Jadi doa dan istighfar itu sangat-sangat berguna bagi mayit. Gitu. Oke. Jadi banyak-banyak berdoa buat mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma tsabbithu indas su'al. Artinya Allahumma tsabbithu, ya Allah teguhkan dia indas su'ali, ketika ditanya. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu, penetapan bahwa ada pertanyaan dua malaikat dalam kuburan, ya, tentang 3 perkara itu. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdu hamba idza wudi'a fi qabrihi, jika diletakkan dalam kuburannya, nggih, atahu malakani, datang kepadanya 2 malaikat. Siapa namanya Bapak Ibu? Munkar Nakir. Fa'aqadahu, maka 2 malaikat itu nyuruh dia duduk dalam kuburan. Loh, gimana kok duduk? Ustaz, cukup, Pak. Kenapa kok mikir itu alam barzah kok, ya bukan alam dunia. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya berkata kepada mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, kamu dulu ngomong apa tentang orang ini? Orang siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, dia menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi dia itu hamba Allah dan Rasulnya. Ditanya lagi, apa agamamu? Agamanya Islam. Ditanya lagi, ya, apa yang ketiga? Iya, siapa Tuhanmu? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir gak bisa jawab, Pak, la adri. Akhirnya dipukul bimitroqatin min hadid, dengan palu besi. Ketika dipukul dengan palu besi itu, dia berteriak kesakitan yang suaranya itu terdengar oleh semua makhluk illa tsaqlan. Tsaqlan itu kecuali jin dan manusia. Loh, kenapa kok kecuali jin dan manusia? Jawabannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an la tadafanu, laula an la tadafanu, laula tadafanu, sekiranya kalian itu tidak saling menguburkan. La ta'autullah, pasti aku berdoa kepada Allah, an yusmi'akum mithla ma asma', agar membuat kalian mendengar seperti aku mendengar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Karena kalau kita dibuat tahu siksa kubur, ya kono sing wani nguburno wong mati gitu loh. Kata Nabi begitu. Jadi kalau kalian tidak saling menguburkan, pasti tak doakan kepada Allah agar kalian mendengar seperti yang aku dengar. Masalahnya sampean mendengar, terus akhirnya mayit gak sing nguburno gitu loh Bapak Ibu. Makanya Nabi gak minta itu, nggih. Saking bahayanya yang namanya siksa kubur, nggih. Jadi ini juga perintah bahwa setelah selesai dari mayit itu dikuburkan, ada seorang bu kepala kampung lah, bu itu sesepuh lah, atau dia itu kiainya lah, yang mengingatkan orang-orang agar beristighfar. Ya mungkin dipimpin tidak apa-apa, ya dipimpin berdoa gitu kan, semua mengamini sambil matur nuwun, perwakilan keluarga, gitu. Seperti itu, ya, seperti yang sudah terjadi di kita Bapak Ibu. Baru ketika semua orang sudah pada pergi, ini keluarga inti itu ndolok nang kono dhisik, ya. Itu sebagaimana hadis Amr bin As, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, dia berkata, nih misalnya aku sudah dikuburkan, itu jangan segera pergi kalian, tapi ya tunggu ono lah, sekadar orang nyembelih unta sampai selesai gitu loh. Itu paling ya 1 jam 2 jam, ya, untuk mendoakan ini secara secara khusus, ya Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Kemudian hadis berikutnya,
Ya ini juga ada pelajaran bahwa kepada seorang muslim itu kita diperintahkan berdoa Bapak Ibu di atas kuburannya setelah dikuburkan. Kenapa? Karena ketika ada orang munafik yang mati kan dilarang sama Allah Ta'ala kan. Nabi dilarang wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan sekali-kali menyolati siapapun dari mereka yang mati, dan jangan berdiri di atas kuburannya untuk berdoa. Nah, itu kepada orang munafik. Berarti maknanya kalau orang mukmin kita diperintahkan menyolati, kita diperintahkan berdiri di atas kuburannya untuk berdoa. Dan perintah untuk berdoa berdiri di atas kuburan ini adalah setelah apa? Setelah dikuburkan Bapak Ibu. Lah terus pas ziarah kubur nopo Ustadz gitu kan. Kalau mendoakan orang mati itu Bapak Ibu bukan hanya ketika ziarah kubur saja. Setiap sholat 5 waktu, selesai sholat 5 waktu doakan. Ya Allahumma gfirlil rabbighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, begitu. Nah tapi kalau misalkan ke kuburan, ya ndak apa-apa sih didoakan di kuburan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Baca saja doa mayit. Baca saja doa mayit. Bukan doa yang lain loh ya. Kok nang kuburan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, begitu ya ndak. Itu nang masjid itu. Kalau di kuburan khusus mendoakan doa mayit. Kemudian jangan panjenengan menghadap kiblat, kuburnya di arah kiblat terus begini. Orang sih ndak ngerti sampean dikira njaluk nang kuburan, ya kan? Gitu loh satu. Yang kedua, orang awam itu loh, itu kuburannya sapa? Kuburannya Kholek paling ya aku ayan juga barokah nang kono gitu akhirnya. Yai Arif ndak ada ya. Mana Arif? Nggih, disebut-sebut gak teko sakniki ya. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Dhamrah bin Habibin, dari Dhamrah bin Habib, ahadit tabi'in, salah seorang tabi'in, qala berkata, kanu mereka dulu yastahibuna menganjurkan idza suwiya alal mayyiti qabruhu, jika di atas kuburan mayit itu sudah ditaburi tanah wis mari, wan sarafan nasu anhu, dan orang-orang sudah pada pergi, an yuqala inda qabrihi, hendaknya dikatakan di samping kuburannya, ditalkin Pak. Jadi orang-orang yang mentalkin di kuburan itu ini dalilnya. Ya fulan, he fulan, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah salasa marrat, 3 kali. Ya fulan, he fulan, qul rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku Islam, wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Pak yang dijadikan dalil orang-orang ketika mentalkin mayit di kuburan. Hadisnya dhaif ya, palsu, enggak bener belas, makanya jangan diamalkan. Engko cak Khalil lho iki ana dalil ngene. Nggih. Jadi dalilnya ini Bapak Ibu tidak sahih. Jadi ini palsu, bukan anu ya, apa? Pokoknya batil lah. Ya karena tidak sahih maka tidak perlu diamalkan. Makanya Imam As-Sun'ani berkata, yatahassalu min kalami a'immatit tahqiq, ya, yang kita dapatkan dari perkataan para imam at-tahqiq yang mereka itu ahli hadis, annahu haditsun dhaif, ini adalah hadis dhaif. Wal amalu bihi bid'ah, dan mengamalkannya adalah bid'ah. Jadi bahayanya hadis-hadis yang tidak palsu, yang tidak palsu, yang tidak sahih itu menjadikan banyak perbuatan bid'ah. Itu gara-gara hadis palsu. Coba tentang hadis tentang Yasin itu ya kan, buahnya itu palsu semua itu. Nah gara-gara itu akhirnya orang itu dikit-dikit Yasin, dikit-dikit
Yasin. Wala yaghtar, dan jangan tertipu, kata Imam Sun'ani, bikasrati man yaf'aluhu, dengan banyaknya orang yang mengamalkannya. Jadi ketika banyak orang melakukan, bukan berarti itu adalah kebenaran, karena justru kebanyakan orang itu malah nggak bisa ngerti, Pak. Fathul jari, orang itu nggak tahu ngaji. Ana dangdutan ana rame, tapi nek ngaji kan ono sing teko gitu loh. Nggih. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Nggih. Monggo. Siapa itu kita pernah ziarah kuburan, makam Allah tidak pernah bersih apa termasuk jafa? Kalau dia sebagai perempuan seorang diri ya ndak. Tapi ini laki-laki ya nemen gitu aja. Nggih. Ya termasuk jafa juga satu. Karena apa? Karena hadis berikutnya ini, kita itu sebagai laki-laki diperintahkan ziarah kubur. Diperintahkan berziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada mati. Dan para ulama berpesan, kalau kita itu Bapak Ibu lagi keras hatinya, lagi malas ibadah, itu disuruh sering-sering mengunjungi kuburan, ziarah kubur, sama mendatangi rumah sakit, biar dia tahu betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Nggih. Ya, tapi tergantung juga, Mbak. Kalau misalnya jauh ya, misalnya wis pindah tempat, pindah negeri misalnya, ya insya Allah ya ndak lah, karena tergantung kepada kemampuan juga. Kan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani kecuali sekadar kemampuan. Cuma tetap yang namanya orang mati itu sangat butuh doa. Jadi orang tua itu senantiasa didoakan gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kuburan nok medaeng, mburi kono, mburine pom bensin gak tahu ditekani yang nemen gitu aja. Dia dekat sekali, ya bisa termasuk jafa itu ketika tidak datang ke kuburan. Minimal itu ya setahun sekali lah. Biasanya orang-orang itu kan ketika mau puasa ya kan, itu nggak ada dalil harus setiap mau Ramadan baru dikunjungi, tidak. Cuma nggak tahu orang-orang kok menjadikan seperti itu. Mungkin nggih. Ilingi pas api poso mungkin begitu. Nggih. Kalau kebetulan panjenengan pas iling juga ya ndak apa-apa timbang ndak belas. Nggih, tapi tidak wajib harus sebelum puasa. Jika minimal ya sebulan sekali lah dilihat BE banyak alang-alang, atau BE jadi lewatan orang kan ngawur kan kadang-kadang, Pak. Apalagi ketika ada kuburan yang disembah begitu, itu wis jadi jalan pokoknya, nggak peduli mbok itu anak wong nih, pokok diinjak-injak jadi jalan pokoknya gitu loh. Padahal itu kan nggak boleh. Itu termasuk jafa ya, hulu juga iya gitu. Jafa karena dia tidak menghormati kuburan yang lain, hulu karena dia mau nyembah kuburan itu gitu. Nah, sekarang kan begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang itu banyak pergi ke makam sini, makam situ, makam ya jauh kemana, ke Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, kemana, Sunan Giri gitu kan. Alasannya itu untuk mengingat mati. Nah, sebetulnya untuk mengingat mati itu kan nggak harus jauh-jauh kan kuburan-kuburan dekat kan juga ada. Nah, pokok ado-ado, kuburan kampung juga ada gitu loh. Ya, padahal Nabi kan jelas mengatakan la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Rihla, safar tidak ditekankan dengan sangat kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, ya kan? Wa masjidi hadza, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Itu yang paling ditekankan. Selain itu tidak. Bahkan kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun tidak diperintahkan Bapak Ibu, karena ya itu tadi, cuma wong namanya wis kadung nok Masjid Nabawi, maka mosok kok tidak mampir
sekalian. Tapi tujuan utama ke sana itu untuk ke Masjid Nabawi, bukan karena ziarah kubur Nabi gitu loh Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, jadi kalau ziarah kubur biar ngerti gini juga tidak menjadi masalah. Ya, kalau sekedar untuk itu. Masalahnya kemudian kombes kirim surat, kirim kertas, kalau wacana nang juru kuncine, nah itu yang masalah itu. Kalau sekedar pengen tahu tok, oh enggak apa-apa. Kenapa? Iya. Ya, yang penting dihindari lah. Ya, karena kekuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak diperintahkan, apalagi kepada yang jauh-jauh di bawah beliau. Tapi kalau untuk sekedar tahu PSC kuburannya di sebelah mana, insya Allah tidak menjadi masalah. Pokoknya tidak sampai melakukan kesyirikan. Nanti insya Allah ada penjelasannya Bapak Ibu. Hadis berikutnya ini wa an Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku dulu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang kunjungilah. Kenapa dulu dilarang? Karena akidah tauhid belum kuat. Jadi kebanyakan orang itu nyembah roh-roh nenek moyang, ya kan? Nyembah roh-roh nenek moyang. Jadi orang mati itu disembah rohnya gitu loh. Sampai sekarang kan masih banyak gitu. Makanya dilarang sama Nabi karena akidah belum kuat. Barang ketika tauhidnya sudah kuat, fazuruha, maka kunjungilah, fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ada tambahan wa tuzahidu fid dunya, dan menjadikan orang itu zuhud kepada dunia. Zuhud itu tidak mau dunia karena ingat mati Pak. Nah ini aku loh menesuk mati lah, apa akeh umpul-umpul dunia, ya kan? Mending dunia aku ini tak dele tak guna akhirat kabeh, kan begitu. Seperti itu. Jadi itu perintah untuk berziarah kubur, tujuannya agar ingat mati, ingat akhirat, dan tidak cenderung kepada dunia. Ini perintah secara umum, seakan-akan kepada laki-laki dan perempuan kan. Nah, tetapi ini khusus laki-laki Bapak Ibu. Kenapa kok perempuan tidak? Karena ketika perempuan ada hadis tersendiri ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La'ana, melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Berarti hadis ini mengkhususkan, mengecualikan wanita tidak boleh. Kalau laki-laki monggo silakan, tujuannya biar ingat mati, biar ingat akhirat. Pokoknya ketika akidahnya kuat monggo. Tapi nek kemudian nang kuburan kok malah jupuk lemah kuburan, kok no omah dicampur mbek kopi misalnya cek kebal, wah ini ya jangan, ya. Seperti itu, nggih. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini ada hadis umum, ada hadis khusus. Jadi perintah ziarah kubur itu khusus untuk laki-laki. Perempuan kenapa tidak boleh? Karena dilaknat sama Nabi. La'ana, jadi Nabi itu melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang berziarah kubur. Nggih. Jadi hadis yang dari yang pertama Bapak Ibu nggih, itu menjelaskan bahwa ziarah kubur pada awal Islam itu dilarang dan haram. Kenapa? Karena kebanyakan kaum muslimin belum kuat akidahnya karena baru masuk Islam. Nah, sekarang ini banyak Islam suwi tapi akidah tidak kuat-kuat.
gitu loh. Ketika akidah tidak kuat, sangat dikhawatirkan nanti ketergantungan kepada orang mati, apalagi orang mati wali. Oh wali, ayo ini jadi perantara biar langsung Allah mendengar, kan begitu kan, gitu loh. Nah ketika akidah sudah kuat, Bapak Ibu, orang sudah paham agama, maka ziarah kubur ini tidak lagi diharamkan tapi diperintahkan. Tujuannya apa? Tadi untuk mengingat mati, untuk mengingat akhirat, dan ini khusus laki-laki tanpa perempuan. Begitu. Kemudian kondisi orang yang berziarah kubur, Bapak Ibu, itu ada 4, nggih. Kondisi orang berziarah kubur itu ada 4. Pertama, berziarah kubur itu untuk mendoakan mayit. Ya, datang ke kuburan, mendoakan mayit, dipintakan ampunan kepada Allah, dipintakan rahmat kepada Allah, nggih. Jadi datang itu ke kuburan sambil mendoakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu jadi pertama untuk mendoakan mayit. Yang kedua, mengambil pelajaran dari kondisi orang-orang mati. Kenapa ya Allah rek, wong mati itu wis gak iso lapo-lapo. Aku mumpung isih urip tak memperbanyak amal soleh. Soalnya dia wis mati, berdoa pun lo ndak bisa, beristighfar lo ndak bisa. Aku mumpung isih urip tak berdoa sebanyak-banyaknya, tak beristighfar sebanyak-banyaknya, tak nabung amal soleh sak wokeh-wokehe ya, tak melakukan amalan-amalan yang nanti pahalanya tetap mengalir meskipun sudah meninggal. Itu yang pertama. Ini yang disyariatkan, Pak. Ini ziarah kubur yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, jenis ziarah kubur yang kedua ini sebagai jawaban sampean tadi ketika datang ke kuburan wali, nggih. Wali kholik, wali iya. Jadi yang kedua itu berdoa kepada Allah Ta'ala, nggih, berdoa kepada Allah Ta'ala baik untuk dirinya juga untuk mayit ya, kerabatnya atau semua kaum muslimin yang di kuburan, sambil meyakini bahwa berdoa di kuburan itu lebih afdol dan lebih mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada di masjid. Ini yang salah, ini namanya bid'ah. Ini bid'atun mungkaratun, bid'ah yang mungkar. Jadi datang ke kuburan memang berdoa untuk Allah nggak sampai syirik, cuma meyakini nek doa di kuburan itu lebih afdol, gitu loh. Aku nek zikir nang kuburan tuh lebih banyak pahalanya, lebih khusyuk. Aku nek mermurojaah Quran atau menghafalkan Al-Quran di kuburan jauh lebih cepat hafale. Nah ini nggak benar sama sekali. Mosok kuburan kok lebih afdal daripada masjid, kan nggak mungkin. Nah, bagaimanapun juga sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Itu ya masjid, berdoa itu di masjid, bukan di kuburan. Gitu. Ini yang kedua, ini bid'ah. Yang ketiga ini berdoa kepada Allah Ta'ala tapi bertawassul dengan kemuliaan orang mati. Misalkan tadi itu contohnya ada wali kholik misalnya kan ya, dia datang ke kuburannya kemudian ya Allah dengan kehormatan si wali ini gitu kan, atau dengan kedudukan wali ini di sisimu kabulkan doaku. Ini juga ini mendekati syirik karena tawasul dengan orang mati ya. Bahkan dengan Nabi pun tidak boleh kan berdoa ya Allah dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu tolong aku, kan tidak boleh kan.
karena hadisnya palsu. Jadi tawasul yang disyariatkan kan cuma 3, dengan asmaul husna, dengan amal soleh, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Itu masih hidup, sudah mati nggak bisa, nggak boleh, nggak ada dalilnya begitu. Nah ini bid'ah yang haram Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini menyampaikan kepada syirik, menyampaikan kepada syirik, dan apapun yang menyampaikan kepada syirik itu dihukumi syirik. Yang keempat, ya, ini langsung berdoa kepada pemilik kuburan, ya, wahai wali Allah, tolong aku, gitu, ya, Kanjeng wali, beri aku rizki, gitu. Jadi langsung minta kepada orang yang dikuburkan itu. Nah ini syirik, jelas-jelas kesyirikan. Nah ini tentu yang benar adalah yang pertama tadi. Yang benar adalah yang pertama. Jadi datang itu untuk mendoakan mayit sambil mengambil pelajaran dari kondisi mayit. Jadi agar dia itu ingat akhirat, begitu. Hadis ini menjelaskan ya bahwasanya dalam syariat ini ada yang namanya nasikh mansukh. Nasikh itu menghapus, mansukh itu dihapus. Jadi kan asalnya dilarang ziarah kubur, kemudian sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan. Kemudian yang wajib Bapak Ibu bagi seorang muslim itu, kalau memang dia sudah tahu kebenaran, ya, maka dia wajib mengambil kebenaran itu dan meninggalkan selainnya. Misalnya dia tidak ngerti dulu, kalau misalkan ada wanita biasanya suka ziarah kubur gitu kan, barang waduh hadisnya, ketika tahu hadisnya benar wajib berhenti, jangan tetap nambeng gitu loh. Itu setiap muslim seperti itu. Dan kita sebagai seorang muslim itu harus senantiasa berupaya mengingat akhirat. Ya caranya tadi dengan memperbanyak ziarah kubur, gitu Bapak Ibu. Termasuk juga mentadaburi Al-Quran, sering ikut kajian, gitu kan, sehingga kita tambah ilmu. Sampun tak? Sampun tak, Pak? Ada pertanyaan? Oh nggih, sudah cukup ini. Monggo Bu, silakan. Ya, ndak tahu tadi hadisnya ya nopo. Nek jenengan pengen dilaknat Nabi nggih monggo. Ya sami mawon, Bu. Ndak boleh. Ya ndak boleh mengantar, ndak boleh, cukup ya yang laki-laki mawon. Ya cukup tetangganya mawon. Didoakan aja dari rumah gitu loh, jelas dilaknat loh. Hadisnya loh jelas. Nabi melaknat wanita yang ziarah kubur, nawar meneh jelas hadisnya gitu loh. Dan nggih, bojo sampean paling ya. Sebutan urusan sampean, Bu. Orang mati itu kan beda dengan orang hidup, ya perlu baju bagus, ya kan. Nek orang mati itu butuh didoai banyak-banyak, diistighfarkan kepada Allah banyak-banyak. Wong masih yo apa kuburane rungsep, kuburane terang lah, padha wae buat si mayit, ya. Gitu loh. Jadi wis gak usah diurus. Kalau memang nggak ada laki-laki ya wis itu bukan tugasnya perempuan. Lah apa nyungsep engko ngaret-ngaret tuas kecocok kabeh gitu. Karena banyak Bapak Ibu ngapunten, ibu-ibu itu datang ke kuburan, malah setelah pulang ke kuburan tuh kerasukan jin. Nggih, kuburan itu tempatnya setan, kuburan itu. Monggo Cak Kholik nggih. Misalnya ada orang sudah di makam, itu boleh sholat di atas mayat di dalam makam. Sholat apa? Sholat duha. Mayat itu boleh enggak? Ya boleh, kalau sholat mayit boleh. Misalnya panjenengan mendengar ada teman yang sudah meninggal, jangan datang, lo kok wes mari.
Nah langsung datang jenengan ke kuburannya, sholat di kuburan tidak menjadi masalah. Jadi kalau laki-laki maka di arah kepala, kalau perempuan di arah perut menghadap kiblat. Tapi sholat jenazah nanti jenengan sholat isya di situ. Yeah. Sholat jenazah khusus sholat jenazah boleh di atas kuburan. Yeah. Ada lagi Bapak Ibu? Yeah. Mendoakan teman yang sudah meninggal, yeah. Okay. Jadi kalau dia memang meninggal dalam kondisi muslim, ya doanya sama seperti doa mayit itu setelah takbir ketiga. Kalau perempuan berarti kan ha, ya kan? Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhala, seterusnya. Itu aja dibacakan terus gitu kan. Ya Allah ampuni dia, atau dengan bersedekah ya untuk temannya, misalnya panjenengan bikin sedekah Jumat gitu kan, dibagi-bagi ke orang, niatnya ya Allah ini pahalanya buat temanku, enggak apa-apa sampai. Enggak usah kemudian panjenengan itu iki sedekah temanku ya, enggak usah. Yang penting niatnya ya Allah ini pahalanya untuk temanku misalnya gitu. Atau misalnya ya Allah rek biyen iki kancaku wakrab ape seru nang aku, ya wis aku tak bangun masjid wakaf ya, pahala untuk temanku, enggak apa-apa kan begitu. Nggih. Kan dulu sudah pernah kita bahas ini. Nggih, masa dibahas meneh. Ya, intinya itu boleh. Boleh. Atau bikin sumur ya, sumur bor ya di daerah yang tidak ada air. Di daerah yang tidak ada air, kemudian iya bangun air di sana, niatnya ini dia yang membangun tapi niatnya ini atas nama si fulan yang sudah meninggal. Kalau dia muslim pahalanya sampai Bapak Ibu, pahalanya sampai, insya Allah begitu. Tidak boleh. Masalahnya sekarang ini ukurannya abstrak, maksudnya nggih, jadi enggak teratur. Nggih, jadi gini, kalau kuburannya enggak teratur, ya gini gitu ya. Kalau panjenengan lagi gotong mayit bawa keranda, nggih, insya Allah darurat lewat enggak apa-apalah. Daripada engko ngelangkai kepelkang malah engko burungnya kena maesan kan bahaya. Gitu loh. Tapi kalau misalkan tidak bawa mayit, ya wis dilihatlah, dilihat endi sing maesane, diusahakan tidak melewati. Kalau misalnya panjenengan sudah berusaha tapi kok isek salah, gimana lagi wong enggak tahu ya kan? Gitu loh. Ya insyaallah demikian. Wallahu taala a'lam. Kalau berhati-hati ketika bersiarah itu kan mengingat kematian dan mendoakan ya. Iya. Iya. Ya kita masuk di luar itu bukannya di luar gerbangnya, ndak, kita masuk. Cuma kan nggak sampai ngelewati satu-satu gitu loh. Nggih, kecuali kalau memang kita hendak melihat kuburan orang tua kita. Bikne engko ana sing njukuk maesane misale. Ya kan, atau biasanya kan kadang-kadang kalau di pemakaman umum kalau lama ndak keramut itu kan mungkin bisa ditindih kan. Nah, mungkin dari sisi itu, ya, mungkin dari sisi itu, maka ya tetap ya harus dikunjungi lah namanya kuburan bapak kita, kakek kita, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.